Ini video ini kan memakai screenshot dari trailernya. Kayaknya kalau misalnya mau nonton film orang-orang yang gak suka di spoil, mendingan jangan nonton trailer ya, karena trailernya isinya menceritakan hampir semua isi film gitu. Kalau saya sih salah satu orang yang gak mau lihat spoiler sama sekali. Kalau ngeliat kayak ginian mah, ya ampun, ketahuan semuanya. Itu tips saja kalau kalian gak mau kena spoiler. Tapi kalau kalian gak mau kena spoiler, kenapa kalian nonton review ini? Jadi berarti kalian udah tahu ya, karena isinya spoiler semua nih. Jadi The Ballad of Songbird and Snake adalah prequel dari Hunger Game trilogi. Waktu kelar nonton film trilogi, waktu itu saya ada mikir, kayaknya ini dunia ini udah di establish ya, udah banyak sekali informasi yang kita tahu tentang dunia ini, dan mereka juga ada potensial untuk cerita-cerita yang lain. Waktu itu salah satu yang saya pikir adalah saya pengen ngelihat cerita tentang si Haymitch. Haymitch adalah mentornya Katniss dan Peeta, pemeran utama di Hunger Game trilogi. Dan ternyata katanya pengarangnya memang lagi mau ngeluarin buku tentang Haymitch dan Hunger Game-nya dia. Jadi selain itu, saya juga memang pengen ngelihat history dari Presiden Snow, karena menurut saya si Presiden Snow itu villain antagonis yang 3 dimensional. Kadang kalau nonton sesuatu, kalau ngelihat villainnya itu cuman 2 dimensi, 1 dimensi yang cuman jahat-jahat banget gitu. Kagak ada backgroundnya, kagak ada, hampir kayak gak masuk akal, cuman psikopat yang gak jelas gitu. Sedangkan si Presiden Snow ini dia pinter, dia punya strategi, dia tahu cara menghadapi orang-orang sesuai dengan kedudukan dan peranan mereka. Dia juga karismatik dan dia juga jahat, tapi dia juga strategis. Jadi menurut saya cerita tentang dia pasti akan menarik kalau dibuat dengan benar. Waktu bukunya keluar saya langsung baca, dan tentunya begitu filmnya keluar saya langsung nonton. Dan terus terang saya suka gitu. Jadi review ini bakal kayak review positif lah, walaupun seperti biasa saya tetap ya ada aja yang cerewet gitu. Ya. Jadi dunia Hunger Game ini adalah merupakan suatu cerita distopian di mana ada society yang sangat-sangat menderita dan ada kesenjangan sosial. Ada Capitol di mana mereka berhasil mengalahkan pemberontak, dan uh, di Capitol ini orang-orang udah makmur, udah mewah, udah hura-hura, udah hedon. Ini di triloginya. Dan 12 distrik itu berfungsi sebagai kayak sebagai slave, sebagai budak, sebagai supplier mereka. Mereka menghasilkan produk-produk, habis itu yang konsumsi si Capitol. Sementara mereka tetap dikontrol, mereka tetap dibiarin miskin, dibiarin menderita, biar mereka nggak punya resources untuk memberontak. Nah, distrik 12 ini di mana ceritanya selalu berasal tribut itu peserta Hunger Games itu selalu berasal dari distrik 12. Dan distrik 12 itu terkenal sebagai distrik yang hampir gak pernah menang gitu. Karena mereka merupakan distrik yang paling miskin. Jadi distrik-distrik lain mereka kayak produksi perhiasan, produksi elektronik, mungkin hasil-hasil bumi seperti ikan, panen. Jadi mereka masih lebih makmur dari distrik 12, sedangkan distrik 12 selalu miskin, selalu kelaparan, banyak orang mati kelaparan gitu. Jadi sepanjang sejarah jarang banget ada pemenang Hunger Games dari distrik 12. Maka datang-datang udah dalam keadaan yang menyedihkan gitu, gimana mau berantem dan menang Hunger Games. Film ini mengikuti Presiden Snow pada saat dia masih muda, masih anak sekolah, dan ini dibuat 10 tahun setelah perang dengan pemberontak. Jadi Hunger Game-nya itu baru di setup belum lama. Cuman masalahnya Hunger Game-nya tuh nggak sama dengan yang di trilogi. Di trilogi kan kita ngeliat itu udah kayak sirkus, udah kayak reality TV. Tributnya itu dipilih, habis itu mereka
ya kayak dikasih hidup mewah, makan enak, dijadikan spektator, dijadikan tontonan sirkus, dan uh, orang kayak mengeluh-elukan mereka gitu. Jadi dijadiin acara TV, sponsorship, dijadiin festival, pesta. Sedangkan di film ini Hunger Games itu masih merupakan sesuatu yang orang-orang Kapitol aja nggak mau nonton. Ya di mana-mana kalau misalnya perang, habis perang, biarpun pemenang, pasti banyak penderitaan. Dan itu diceritakan dengan jelas di buku uh, tentang penderitaan. Jadi orang-orang nggak gitu berminat tentang Hunger Games gitu. Ngapain mereka udah sengsara, ngapain mereka ngeliat penderitaan orang lain, biarpun orang lain itu pemberontak, apalagi anak-anak gitu. Jadi orang-orang udah mulai kehilangan minat dengan Hunger Games, dan karena itu organisernya berusaha untuk bikin minat ini tetap ada. Jadi gimana caranya untuk improve Hunger Games ini? Nah di sini Presiden Snow ini keluarga dia juga menderita habis perang. Mereka dulunya kaya, kedudukannya tinggi, terhormat, tapi sekarang habis-habisan. Dia tinggal sama sepupunya, sama omanya, dan mereka tuh bahkan udah kelaparan gitu. Tapi si Snow ini orangnya saling bangganya, dia berusaha untuk nutupin, dan dia juga pengen dapat beasiswa biar bisa memperbaiki hidup mereka gitu. Mereka juga terancam untuk diusir dari tempat tinggalnya. Salah satu cara untuk memenangkan beasiswa adalah tribut dia harus menang Hunger Game, dan mereka tuh dipilih sebagai mentor. Jadi tahun ini yang bakal ada mentor Hunger Game-nya karena mereka berusaha mengimprove Hunger Game. Jadi mentor-mentor ini dikasih tugas gimana caranya bisa ada ide-ide untuk dipraktikkan di acara ini. Jadi si Snow ini bertekad untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan sayangnya dia dapat distrik 12. Itu tadinya harapan dia udah gimana ya, dapat distrik 12. Tapi orang yang dipilih dari distrik 12 itu ternyata bukan anak-anak biasa. Jadi namanya Lucy Gray. Dia kayak belum udah kayak bertingkah, udah bikin menarik perhatian karena dia kayak masukin ular pada saat ripping itu adalah saat pengundian. Dan itu dia juga bajunya beda sendiri, kelakuannya beda sendiri. Jadi ada harapan karena ya orang-orang suka ngelihat dia. Terus tribut-tribut ini juga dulu kan mereka bukan ditransfer dengan kereta mewah, tapi cuma transportasi yang berdesak-desakan. Habis itu mereka dilempar ke kebun binatang yang terbuang gitu. Jadi ditontonin rame-rame, bener-bener kayak kebun binatang. Jadi mereka nggak dianggap sama sekali. Udah itu nggak dikasih makan pula, dan diharapkan untuk bisa berpartisipasi di Hunger Game itu. Dan salah satu ide untuk improve game ini adalah mereka dikasih makan. Jadi adalah improvement, dan si Snow juga berusaha bikin kayak salah satu ide dia yang dipraktekkan dan diterima adalah adanya sponsorship. Jadi orang-orang taruhan gitu, tribut mana yang bisa menang, dan untuk membantu kesempatan mereka menang misalnya bisa mengirimkan hadiah macam air, macam makanan, obat. Itu bakal jadi bagian dari Hunger Game sampai seterusnya. Dan selama peristiwa Hunger Game ini, persiapan dan setelahnya, Snow sama Lucy Gray jadi deket, dan Lucy Gray ini terkenal bisa nyanyi, dan jadi dia juga menjadi favorit dari audiens. Oke, disclaimer, menurut saya orang yang main si Presiden Snow ini bagus. Dia tuh tampangnya gimana ya, asem terus mukanya, tapi enak dilihat. Dan dia cocok walaupun dia nggak mirip dengan Donald Sutherland yang main di Presiden Snow di trilogi, tapi dia cocok dengan karakternya, dan nggak lama setelah nonton jadi immerse gitu, jadi berpikir oh ya dia cocok banget dan dia masuk banget. Saya nggak tahu sama sekali apa-apa sama sekali tentang aktor ini, jadi objektif aja. Tapi yang main
jadi Lucy Gray itu agak-agak nyebelin artisnya. Mungkin juga gara-gara kontroversi dia dengan film Snow White ya. Tapi mukanya emang agak nyebelin dan kelakuannya agak nyebelin ya. Cuman ya udah uh, dari segi cerita, dari segi itu sebenarnya dia cocok. Asal nggak senyolot itu karena jadinya dia kurang karismatik. Maksudnya nggak sekarismatik Lucy Gray yang gue bayangkan kalau baca dari bukunya. Oke, balik lagi ke review. Beberapa hal yang bikin film ini bagus menurut saya adalah pertama mereka nggak buru-buru gitu, jadi nggak di press, semuanya diceritain karena banyak sekali bagian dari film ini, yaitu awalnya tentang Presiden Snow, terus tentang Hunger Games, habis itu tentang apa yang terjadi setelah Hunger Games. Jadi semuanya itu diurai dan diceritakan. Walaupun namanya juga film, mereka bisa adaptasi semua bagian dari buku. Dan salah satu bagian yang mungkin kurang begitu terasa di filmnya adalah history dari si Snow-nya. Betapa menderitanya dia, betapa menderitanya juga orang-orang yang di Capitol, biarpun mereka sebagai pemenang dari perang. Karena di buku itu cukup parah, orang kanibal segala, dan mati kelaparan itu juga terjadi di Capitol, nggak cuma di distrik doang. Jadi penderitaan itu ada di mana-mana. Memang ada diceritain dikit, tapi kayaknya kurang, mungkin ke replace sama bagian-bagian lain. Kalau dari segi setting menurut saya bagus karena settingnya itu dia bisa aja bikin kelihatannya mereka lebih tua daripada setting di Hunger Games. Jadi dari segi warna, dari segi apa pencahayaan bisa dilihat kayak kita sekarang kalau ngelihat tahun 80 90-an gitu, agak beda gitu. Dan juga walaupun mereka nggak punya spektakel kayak Hunger Games trilogi, dari arenanya, dari kampusnya dan alamnya semuanya bagus dan uh, bisa bisa sangat melengkapi ceritanya. Kalau dari segi aktingnya, apalagi pertama yang seperti saya bilang Presiden Snow-nya bagus mainnya. Udah itu Viola Davis sebagai profesor gila itu sama Dean-nya Peter Dinklage itu mereka juga bagus mainnya. Jadi semuanya oke kalau dari segi akting. Ya kecuali si Lucy Gray tadi menurut saya dia kurang 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 enak, kurang terlalu nyebelin mukanya, biarpun dia cukup pas. Dari segi cerita, mereka ada satu bagian di mana yang agak-agak tiba-tiba. Ini juga sama di buku. Jadi sebenarnya adaptasi filmnya menurut saya malah lebih bagus daripada buku karena di buku tiba-tiba gitu loh. Jadi oke kan ini spoiler ya. Jadi pas si Snow itu lagi udah mutusin untuk kabur bersama si Lucy Gray, walaupun dia punya masa depan yang lebih bagus untuk jadi officer di Peacekeeper, dia memutuskan untuk ikut kabur. Dan sebelumnya itu mereka tuh baik-baik aja, nggak pernah berantem, nggak pernah gimana. Terus bahkan nggak ditunjukkan kalau si Presiden Snow ini agak-agak curiga atau paranoid. Jadi pada saat mereka berdua kabur, si Presiden Snow ini punya Snow aja. Dia punya kekhawatiran kalau dia akan ketangkep karena senjata yang dipakai untuk membunuh salah satu rebel atau anaknya mayor itu adalah senapannya dia. Dia nggak tahu itu di mana. Akhirnya mereka nemu itu di kabin dan habis itu kayak snap aja, dia tiba-tiba mikir, oh saya udah ketemu nih senjatanya, saya nggak bisa ditangkap lagi kalau senjata ini saya hilangkan. Dan semua saksi kebetulan udah mati kecuali si Lucy Gray. Terus udah harusnya sih menurut saya bibit-bibit kecuri. Habis itu dia jadi langsung gimana ya, langsung
mereka mulai aneh berdua, saling mencurigai tingkat tinggi, terus tembak-tembakan, terus kabur dan udah misa. Di bukunya juga parah kayak gini. Jadi seharusnya bibit-bibit kecurigaan itu dibikin jangan dadakan gitu. Jadi sama-sama di buku sama di film sama aja, dan malah di film lebih lebih pas, lebih oke karena kita bisa ngelihat ekspresi dan kita bisa ngelihat body language gimana mereka mulai ngelirik-lirikan, mulai tegang gitu. Ya ini memang komplain saya tentang buku ini. Kalau dari segi gamenya saya suka ngelihat perbandingan dia dengan trilogi karena beda dan menarik gitu. Bagaimana game pas zaman ini berubah jadi game yang ada di trilogi. Jadi kita mulai ngelihat untuk membuat rakyat Kapitol tetap niat untuk nonton Hunger Games-nya itu harus dikemas jadi kayak semacam hiburan gitu, semacam festival, semacam pesta. Dan untuk itu tributnya juga mereka jadi didandanin, dikasih kemakmuran. Jadi mereka kayak orang-orang yang kalau otaknya agak bagus, gak lengkap, mungkin merasa, oh ya mereka ini kayak artis kok, kayak selebriti, kayak hiburan, kayak gladiator gitu. Jadi yang awal-awalnya pada merasa gak enak nontonnya, kasihan, jadi akhirnya oh ya, akhirnya mereka cuma dianggap jadi objek yang datang untuk menghibur. Bodoh amat kalau nanti mereka mati satu-satu selama menghibur. Banyak ya, memang di trilogi dibilang banyak orang yang tentunya punya kesadaran ini harusnya nggak kayak gini, tapi banyak juga yang ya bego-bego aja macam orang-orang zaman sekarang yang muja-muja selebriti gitu, yang apapun itu mereka ngikutin dengan tanpa punya rasa apa ya, bisa bedain mana yang benar mana yang nggak bisa ngelihat orang tuh cuman pura-pura atau ada sesuatu yang lebih dalam, ya kayak gitu deh pokoknya. Nah jadi menarik untuk ngelihat perkembangan gimana awalnya Hunger Games. Terus walaupun saya masih bingung sebenarnya di semua Hunger Games, mereka selalu punya mutation gitu. Mutation di Hunger Games trilogi itu macam anjing yang ganasnya minta ampun, dan ini ular beracun. Sebenarnya mereka maunya apa sih? Mau langsung mati semua gitu? Kenapa nggak begitu itu dikeluarin? Kalau bukan film ya mati semua lah. Siapa yang bisa ngadepin ular segitu banyak yang dipatok langsung mati, atau anjing ganas kayak gitu? Menurut saya ini agak-agak aneh sih. Lu mau ngelihat semuanya mati semua tanpa Victor, gimana lu bisa mempertaruhkan kalau ada satu orang yang selamat gitu? Ini kayaknya orang dewasa yang makan dengan baik, yang latihan dengan baik juga nggak bisa menghadapi makhluk kayak gitu. Jadi mutasi ini sama aja, sama anehnya gitu kalau di sini sama di Hunger Games yang trilogi. Terus saya juga senang ngelihat backgroundnya si Snow dan tanda-tanda dia arogan serta apa yang dia alami sampai dia akhirnya jadi Snow, Presiden Snow. Walaupun ya ini cuman awalnya, tapi bibit-bibitnya udah ada gitu loh. Dia nggak mau lagi mengalami kemiskinan, dia juga nggak mau lagi apa percaya sama orang, apalagi ceritanya jatuh cinta. Makanya sebenarnya kaitan antara cewek dari distrik 12 yang pintar bernyanyi dengan Katniss yang dari distrik 12 yang bisa bernyanyi, dimana Presiden Snow-nya jadi kayak punya perhatian khusus untuk hati-hati terhadap cewek kayak gini karena dia punya masa lalu seperti itu. Jadi kaitan ini menurut saya oke gitu. Tapi masih panjang mungkin karena ini sengaja ya, nggak mungkin juga dikemas semuanya dalam satu film. At least kita ngelihat orangnya seperti kayak apa awalnya, dan dia berubah mulai berkelakuan sebagai Presiden Snow yang akan jadi diktator di masa depan. Ya cuman seperti saya bilang, ini villainnya bukan dua dimensional tapi dia tiga dimensional.
Cuma agak terlalu drastik ya, karena dia kayaknya orangnya baik, bertanggung jawab, bahkan banyak sekali empatinya, tapi tiba-tiba jadi berubah gitu. Dia juga, jadi istilah snack ini dipakai karena dia sering nusuk dari belakang. Jadi gue kebanyakan ngomong jadi kalau di review. Si Presiden Snow terkenal dengan, itu jadi rahasia umum kalau dia bisa kalau meracunin orang atau backstab. Itu juga yang dia lakukan di film ini untuk temannya si Sejanus, di mana dia ngelaporin kalau si Sejanus ini merencanakan sesuatu dengan pemberontak. Jadi mulainya udah oke sih menurut saya, kecuali yang dia tiba-tiba jadi blingsatan. Nah, cerita tentang si Sejanus ini menurut saya juga menarik. Jadi dia tuh awalnya dari distrik, tapi karena bapaknya kaya, akhirnya dia jadi murid di Capitol. Tapi dia nggak pernah merasa jadi bagian dari Capitol, dan dia benci banget dengan Hunger Games. Jadi dia berusaha gimana caranya dengan posisi dan kedudukan bapaknya dan kekayaannya, dia berusaha membantu pemberontak. Ya cuman dia orangnya juga rada-rada gimana ya. Memang maksudnya baik, tapi prakteknya parah gitu. Misalnya dia malam-malam kabur ke arena untuk menguburkan tributnya dia yang mati. Ya mungkin karena empatinya sangat tinggi. Sebenarnya ini juga realistik sih, tapi kasihan banget sih ini orang gitu. Dan dia juga akhirnya berusaha membantu pemberontak untuk kabur, dan dia end up digantung, dan dia juga yang membuka jalan untuk si Snow. Jadi si Snow itu kan udah nggak punya kekayaan apa-apa, bahkan keluarganya udah diusir dari apartemen akhirnya. Tapi dia diadopsi dengan orang tuanya si Sejanus ini yang kehilangan anaknya digantung. Mereka mengira kalau si Snow itu teman baiknya dia. Jadi si Snow-nya dianggap sebagai anak, dan dia jadi mewarisi kekayaan orang tua si Sejanus ini. Ya ini sadis, tapi menurut saya pas gitu, ironi di mana si Snow bisa manipulasi dan menyimpan segitu banyak rahasia gelap, dan dia akan berusaha terus maju tanpa memikirkan akibat-akibat dan orang-orang yang dia kecewakan, dia hancurkan, atau kerusakan yang terjadi gitu. Jadi oke sih menurut saya plot ini. Kayaknya itu aja. So far saya enjoy, dan saya kasih film ini 8,5 dari 10 karena saya enjoy, musiknya juga oke, settingnya oke, aktingnya oke, ceritanya oke. Memang ada yang kecerewetan, apa sih nggak ada cerewetan. Dan kalau misalnya nanti ada si prequelnya lagi, apalagi tentang Haymitch, saya pasti nonton, dan saya juga pasti beli bukunya karena memang saya suka series ini, dan saya juga suka dystopian.